Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa malaikatil muqarrabin, amma ba'd. Saya Wenang Yusuf Wijiarto dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Al-Mahata angkatan 2020. Saya di sini akan mempresentasikan hasil resensi saya tentang buku Filsafat Ilmu. Buku ini merupakan buku untuk memulai dasar-dasar atau mengetahui filsafat ilmu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resensi saya yang telah saya teliti lebih lanjut. Buku filsafat ini ditulis oleh Profesor Dr. Suwardi Endraswara. Beliau sekarang atau saat ini dipercaya menjadi staf pengajar di alma maternya, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta. Buku ini diterbitkan oleh CAPS atau Center for Academic Publishing Service. Buku ini terdapat 282 halaman dan buku ini terdiri dari 13 bab, yaitu bab pertama filsafat dan ilmu, bab kedua konsep filsafat ilmu, bab ketiga sejarah filsafat ilmu, bab keempat ruang lingkup filsafat ilmu, bab kelima ontologi sebagai landasan pengembangan ilmu, bab ke-6 epistemologi sebagai landasan pengembangan ilmu, bab ke-7 aksiologi sebagai landasan pengembangan ilmu, bab ke-8 logika dalam filsafat ilmu, bab ke-9 filsafat ilmu sebagai upaya menemukan jalan kebenaran, bab ke-10 filsafat ilmu sebagai pengembangan metode ilmiah, bab 11 filsafat ilmu dan metafisika, bab 12 agama dan filsafat ilmu, bab ke-12 filsafat ilmu terapan. Lalu saya di sini akan menjelaskan beberapa dasar dari filsafat dan ilmu. Dalam buku ini terdapat pada bab 1 halaman pertama, filsafat dan filsuf. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Filsafat itu sebuah proses berpikir, sedangkan filsuf adalah orang yang melakukannya atau orang yang mulai melakukan pemikiran. Sebagai filsuf, manusia memiliki sifat ingin tahu terhadap segala sesuatu. Sesuatu yang ingin diketahui manusia tersebut diberi nama pengetahuan. Pengetahuan selalu membuat manusia penasaran. Lalu dalam perhatian filsuf, pengetahuan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pengetahuan indera, artinya pengetahuan hasil daya tarik manusia termasuk di dalamnya hasil daya tangkap indera ke-6. Yang kedua, pengetahuan ilmiah. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, artinya pengetahuan didapat oleh pemikiran. 4. Pengetahuan agama, artinya pengetahuan diperoleh atas dasar-dasar doktrin agama. Oke, saya lanjut tentang kelebihan buku ini. Yang pertama, kertas yang digunakan oleh buku ini cukup bagus dan kertasnya tidak merusak mata menurut saya. Yang kedua, hurufnya atau tinta yang digunakan. Tinta yang digunakan cukup rapi, kata-katanya mudah terlihat dan mudah dibaca terutama ya. Yang ketiga, sebagai referensi dasar-dasar filsafat ilmu. Karena buku ini memuat dasar-dasar
pengetahuan untuk pembelajaran filsafat ilmu, tentu buku ini cukup menarik untuk dibaca karena kita akan mengetahui dasar-dasarnya, lalu berlanjut kepada tingkatan kefilsafatan yang lain. Yang keempat, buku ini cukup murah atau dapat dijangkau oleh para mahasiswa karena buku ini saya beli seharga 25.000 di toko online. Lalu untuk kekurangan buku ini, yang pertama, sampul buku ini terlihat kurang menarik ya, seperti terlihat kolot. Lalu yang ketiga, banyak kata-kata atau huruf-huruf yang terlihat baru oleh kita, dan terdapat kata-kata bahasa Indonesia yang jarang kita ketahui, dan untuk mengetahuinya kita harus diselingi dengan buku KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan dalam meresensi buku, saya mohon bantuannya dan komentarnya. Kita sama-sama membangun peradaban ilmu yang tinggi untuk Indonesia demi kemajuan bangsa. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.